صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه حكيما شأنه قد اعتلى عاجز بذلك شانا صلى الله عليه فسلسل المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا صلى الله عليه واعلم بربه إلى اسماعيل كان للأديم أعوانا صلى الله عليه شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه اللطف من رب السماء أبصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه في بدنها فاستبشرت ودنا المخاضب أخرعت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ونفسه وبنفسه وبجعل كلماته وتدلت الأنوار من كل جهة فوتمنت المشفع عنانا وقبيل الفجر الأبرد الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
Ya Rasulullah, man
Ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah Katil hadi Mustafa Ya Allah waqtinil umra bihusna Ya Allah waqtinil uqba wa marja Ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi Ya Allah Bibarakatil hadi Mustafa Ya Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa salatullahi tarsha man lahul husnu tajamma Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ramadan wa alihi was-sahaba ma sanasha Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Ya Rabbi salli wa sallim اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Dan juga kami bersama-sama dengan pemerintah juga masyarakat kami sesuai apa yang disampaikan sebelum dengan mencalon Rio dulu. Karena saya ingin meningkatkan di segi agamaan. Nah, dengan inilah maka kami banyak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustadz Andi Yahya maka mendukung apa yang disampaikan oleh kami. Alhamdulillah ternyata pada malam hari ini Al-Habib masuk ke ini. Maka dengan itu kami banyak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Ustadz Andi Yahya. Jadi dengan itulah hendaknya apa yang disampaikan oleh Al-Habib nantinya mari kita bersama-sama mendengar penyampaian yaitu Al-Habib kita nanti mari kita ambil hikmahnya jangan kita tuh kira-kira mendalih lah apa yang disampaikannya kita ambilkan hendaknya dengan adanya perkumpulan kita kok kita bergaul hari-harian bisa diubah di waktu perkumpulan ini. Jadi itu yang kami harapkan. Jadi dengan tidak memperpanjangkan kantong-kantong kelima, penyampaian dengan lebih intilah cuma itulah. Jadi intinya kita tabligh akbar pada malam hari ini, mari kita tegakkan atas kebenaran kita, jangan apa yang diperintah oleh Allah itu yang kita laksanakan. Apa yang dilarang itu kita tinggalkan, kan itu. Nah, jadi hendaknya kita itu mari kita menjadi warga masyarakat Dusun Seminding ini berakhlak yang baik. Nah, itu yang mintakan. Nah, jadi cuma itulah penyampaian dari Badungan. Lebih dan kurang baiklah saya cukupkan, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolres mau posisi dulu, insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas permintaan Habib Agil, saya akan membacakan posisi yang pertama yaitu sholawat tasbih, kemudian yang kedua ya kana rasul, kemudian yang ketiga sholawat asmaliyah.
untuk keamanan NKRI. Mungkin pagi-pagi nanti adik-adik bisa dikupas sedikit lagi. Nanti diikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
lutut saya sudah bergetar. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik as-sallim ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Habib Agil Baraklah dari Palembang, yang saya hormati Habib Ferry Baraklah, Ustadz Zaki, Ustadz Fikri, dan Ustadz Andi Yahya, Datuk Trio Desa Tebing Tinggi beserta jajarannya, Ketua BPD dengan anggota BPD Desa Tebing Tinggi, Ketua Lembaga Adat, Pegawai Syara, Milik Mama, Tua Tenggane Desa Tebing Tinggi, kaum muslimin dan muslimat, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia kepada kita semua, atas segala rahmat nikmat kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini tanpa kurang satu apapun. Semoga saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir karena sakit atau sesuatu hal, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menghitung nikmat Allah satu persatu, apa yang sudah kita terima sekarang. Kita harus bisa mensyukuri apa yang sudah kita terima, walaupun segala sesuatu kita kekurangan menurut kita, tapi masih banyak nikmat Allah yang patut kita syukuri. Selawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya sebagai orang baru di Kabupaten Gunung, tidak ada salahnya untuk menyapa warga Kabupaten Gunung, khususnya Desa Tebing Tinggi, dan Patonyo tak kenal maka tak sayang. Ya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Lutfi. Saya menjabat sebagai Kapolres Bungo sejak tanggal 19 Agustus. Berarti baru 10 hari saya menjabat Kabupaten Bungo. Sebelumnya saya menjabat sebagai Kapolres Merangin, kebetulan tetangga kita, selama 11 bulan. Kalau dilihat namanya kira-kira saya dari mana? Hah? Dari Jawa. Padahal Muhammad Lutfi nggak ada ciri-ciri Jawa, kecuali Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono. Nama saya Muhammad Lutfi, yang artinya kalau tidak salah, ini mohon dikoreksi Habib, Lutfi itu lemah lembut, halus. Makanya banyak orang bilang Pak Kapolres ini nggak cocok jadi polisi. Polisi itu harus garang, harus galak. Saya bilang, saya mungkin polisi tidak semuanya seperti itu. Ya, karena nama saya Lutfi, saya harus bisa mengemban amanah nama saya dari orang tua saya. Hati saya juga harus lemah lembut kepada diri saya sendiri, kepada masyarakat yang saya ayomi. Mudah-mudahan masyarakatnya juga begitu, harus lemah lembut, harus sabar. Bisa ya?
Insya Allah, alhamdulillah. Saya berasal dari Jawa Timur. Saya lahir besar di sana. Di Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Bangil. Kalau sudah dengar Kabupaten Pasuruan, ini pasti ini yang muda-muda ini Inul Daratista, ya kan? Yang teringat Inul Daratista. Jadi saya lahir besar di sana. Dan alhamdulillah saya dilahirkan dari keluarga besar Nahdliyin. Cuman saya NU-nya belum 100%, karena saya tidak merokok. Ya, katanya orang NU kan harus merokok. Jadi karena saya tidak merokok, NU saya belum 100%. Yang bikin orang NU merokok itu orang Inggris. Kenapa alasannya, tahu nggak? Tahu nggak? Ada tulisan no smoking, nah, dibaca sama orang-orang kampung itu NU smoking. Nah. Jadi yang bikin orang-orang NU merokok itu orang Inggris. Jadi ini joke ada guyonan aja ya, biar tidak ngantuk ya. Kemudian saya lahir besar di sana, kemudian saya jadi polisi tahun 99. Saya sudah berdinas selama 20 tahun. Ya, pengalaman dinas saya 20 tahun. Saya pernah dinas di Bogor, di NTB, saya pernah di Aceh, di Poso, di Ambon, dan di Jambi. Jadi itu pengalaman tugas saya. Ya. Saya pernah bertugas di daerah konflik. Daerah konflik di mana tadi? Aceh. Saya 3 kali bolak-balik ke Aceh. Berangkat 8 bulan, pulang 3 bulan, berangkat ke Poso 8 bulan, pulang 3 bulan ke Jakarta, berangkat lagi ke Aceh lagi, begitu seterusnya. Tapi kita bersyukur, alhamdulillah, negara kesatuan Republik Indonesia sekarang dalam keadaan aman. Itu yang patut kita syukuri. Siapa yang bisa menciptakan aman itu? Yaitu masyarakat itu sendiri. Ya, jangan dinodai keamanan di lingkungan kita, di desa kita dengan ulah kita sendiri. Ya, saya cukup senang berada di hadapan adik-adik remaja-remaja ini yang mungkin kita sulit menemui di majelis-majelis seperti ini. Hanya beberapa suku, ada cuman 5 suku, 6 suku, 7 suku, tapi sampai sekarang masih terjadi perpecahan. Tapi di Indonesia, tahu nggak ada beberapa suku di sini? Ada 1.200 suku di Indonesia. Ada 700 lebih bahasa di Indonesia. Tapi alhamdulillah sampai sekarang Allah memberikan nikmat aman di negara Indonesia. Saya teringat di dalam Al-Quran, mohon dikoreksi kalau salah, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wal unsa waja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi artinya kurang lebih demikian. Jadi wahai manusia, jadi kita ini diciptakan dari laki-laki dan perempuan, dari berbagai suku bangsa. Jadi dari 1400 tahun yang lalu Allah menurunkan firman itu, kita sudah ditakdirkan terdiri dari beberapa suku bangsa. Tapi bukan berarti kita untuk terpecah belah. Bukan berarti kita saling memusuhi antara suku bangsa, saling memusuhi antar agama, tidak boleh. Tujuannya apa? Adalah untuk lita'arofu, saling mengenal satu persatu. Ada orang Melayu, ada orang Padang, ada orang Jawa. Itu tidak berlaku di hadapan Allah. Yang berlaku adalah keimanan kita.
Ya, saya berpesan sekali lagi kepada warga Bungo, khususnya desa Tebing Tinggi, mari kita jaga nikmat aman ini. Nikmat aman yang dulu tidak didapatkan orang Aceh, karena saya pernah tugas di Aceh. Dulu tidak pernah didapatkan orang Ambon, dulu tidak pernah didapatkan orang Poso. Jangankan ngumpul-ngumpul di majelis seperti ini, masyarakat mau ke masjid untuk sholat fardu takut. Jangankan masyarakat, aparatnya, polisi, TNI, Brimobnya mau ke masjid takut. Kalau enggak harus ada yang sholat, ada yang jaga di luar. Itu baru mereka merasakan nikmat aman itu, mereka mendambakan nikmat aman itu. Tapi kita kalau sudah diberi nikmat aman, kita menyia-nyiakan, berarti kita kufur nikmat. Ya, mari kita jaga nikmat aman ini dengan membantu tugas polisi, membantu tugas Datuk Rio. Jangan ada perselisihan, jangan ada perpecahan, jangan ada informasi-informasi yang hoax. Ya, saya pernah saya punya pengalaman bertugas di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam waktu 1x24 jam 5 orang meninggal dunia dihakimi massa. Karena apa? Karena berita hoax yang terlanjur disebarkan oleh masyarakat tentang apa? Tentang penculikan anak, penculikan balita yang dijual organ tubuhnya. Padahal informasi itu tidak benar. Siapa yang dihakimi? Yaitu orang asing yang tidak dikenal di kampung itu. Ada yang pemulung, ada yang jual minyak kayu putih, ada yang pengendara kendaraan bermotor. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak yang belum jawab salam nih. Habib kepingin salam satu kali lagi, jawab semuanya. Saya doakan yang jawab salam dimudahkan pergi haji. Dimudahkan oleh Allah bayar hutangnya. Banyak utang ya. Dimudahkan oleh Allah diberikan kesehatan. Diangkat keburukan. Termasuk virus corona. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalam ala sayyidina nabiyina al-Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, cerdik pandai, kepala suku, orang-orang tua kita yang ada di depan ini. Terutama kita begitu bangga di malam hari ini didatangi oleh para pemimpin-pemimpin kita, ulil amri. Dari kita datang daripadanya Datuk Rio, atau kalau kami kepala desa, begitu juga Pak Kapolres, luar biasa Habib kesentuh. Ya, insya Allah semoga masyarakat sini juga kesentuh. Masih ada
para pemimpin-pemimpin kita yang diberikan oleh Allah ketawadhuan. Semoga Allah berikan istiqamah. Begitu juga yang hadir di sini para alim ulama, ini yang dirindukan oleh umat. Jujur, perkumpulan yang seperti inilah yang dirindukan oleh Allah, dirindukan oleh para malaikatnya, dan dirindukan oleh Nabi kita Muhammad. Bagaimana tidak Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum wa asbahtum bi imani ikhwana." Allah mengatakan sesungguhnya dahulu kita itu bermusuhan, kemudian Allah satukan hati kita dengan iman dan kita menjadi saudara. Alhamdulillah, luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang tiada, nikmat yang tanpa putus, Pak, Bu. Ya Allah, Habib ini kalau memang bukan jodohnya Allah, nggak nyampe mungkin ke kampung ini. Semua Allah yang ngatur. Mungkin kalau kita atur, biasanya kita bisanya hanya mengatur aja acara, tapi penentuan akhir finalnya adalah Allah yang menentukan. Ana urid, saya punya kehendak, antum turid, kalian semua punya kehendak. Wallahu mayurid, Allah di atas semua kehendak kita. Nah, inilah yang harus kita ambil hikmah. Mungkin kita dari mulai sebelum Ramadan sampai sekarang ini, kita lagi bukan hanya Bungo, bukan hanya Indonesia, tapi dunia yang sedang diuji dengan satu penyakit namanya COVID-19, atau kita kenal dengan Corona. Betul atau tidak? Ini dunia, Pak. Kalau bisa dikatakan zaman Nabi itu taun, penyakit yang mau dibuat manusia atau tidak, tapi penyebarannya jelas. Itu adalah ketentuan Allah. Ketika mana manusia diuji dengan yang sedikit itu sudah bingung sedunia, Pak. Keluar dana besar, semuanya perhatian dengan ini penyakit, sehingga tidak mampu untuk mengendalikan ini penyakit, kecuali ketika mana kita sudah menyerah dan kita semaksimal untuk mengatasinya, maka tidak ada lain ujung darinya kita berharap kepada yang mengatur segalanya, Allah. Kembali kepada Allah. Makanya kalimat la haula wala quwwata illa billah, tiada daya upaya kecualinya karena Allah. Tetap Habib anjurkan ya, pengajian alhamdulillah Pak Kapolres, Pak Kapolsek, kita senang dengan majelis-majelis yang seperti ini. Tetap jaga kesehatan kita. Mau pergi majelis pakai air wudhu biar dapat ilmunya barokah. Nah, itu ajar Nabi Muhammad. Kalau ada rizik pakai maskernya, ya. Ini ikhtiar kita untuk ya, agak jauh-jauh, tapi karena tempatnya kecil ya, apa boleh buat sudah. Ente tahu apa penyakit ini bisa menyebar? Taun, kata Nabi, la yusibu taun illa fihi kasratuz zina. Rasulullah pernah bersabda, tidak akan tertimpa musibah taun, penyakit yang menular, kecuali banyaknya perzinaan di tempat tersebut. Fa na'udzubillah min. Insyaallah semoga Allah jagakan kita, keluarga kita dari fawahish dari. Amin ya rabbal. Harus berdoa kita, mohon sama Allah, minta dijauhkan anak kita, kerabat kita dari perbuatan zina, karena itu merusak daripada nasabnya, merusak daripada kemuliaannya. Semoga Allah jagakan orang kampung kita ini. Amin. Ya Rabbal. Ini penyebab ketika mana kita tidak mampu merubah kondisi. Setelah kita berikhtiar dengan penuh, tinggal yang terakhir kita mohon kepada Allah pertolongannya. Tidak akan Allah berikan pertolongan kepada kita kecuali kitanya mau apa? Mau sadar kita itu nggak mampu, kita itu nggak kuat, kita itu tidak mampu mengatur segalanya kecuali apa yang ditentukan oleh Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pertemuan malam hari ini luar biasa. Kita mulai dengan zikir, dengan baca Quran, dengan salawat sama Nabi, dengan saling tanassuh. Ini adalah ajaran Nabi kita Muhammad. Jadi orang suka bilang, Beb, apa ada di zaman Nabi kumpul-kumpul zikir ingat Allah? Ada.
Sahabat itu kumpul sama Nabi, zikir sama Nabi. Sampai Nabi mengatakan, apa sih manfaatnya kumpul-kumpul begini? Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, majtama'al qaum fi dzikrillah illa tanazzal alaihimur rahmat illa tanazzal alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarallahu fima indah. Tidaklah berkumpul umatku ini, kata Rasulullah, berzikir mengingat Allah kecuali dia diturunkan ketenangan jiwa. Makanya kalau antum mau cari ketenangan jiwa nggak usah jauh-jauh, hadir majelis hadir majelis salawatan, hadir majelis karena di samping badan kita, jasad kita perlu makanan, ruh kita juga perlu makanan. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya menjelaskan bahwasanya makanan ruh salah satunya adalah ilmu. Kalau 3 hari nggak nuntut ilmu, nggak hadir pengajian, itu hati bisa mati. Na'udzubillah min. Ini penting dikasih makanannya. Kita punya batin ini yang suka galau, nggak tahu arah. Betul atau tidak? Makanya perlu zikir, salawat, biar dia menjadi lembut, biar dia menjadi penuh dengan rahmatnya Allah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kalau kita mau timbang-timbang dengan para sahabat, dengan para tabi'in, amalan kita tidak ada apa-apanya. Salat kita nggak ada apa-apanya. Sayyidina Umar itu di dalam riwayat, itu didikan Nabi Muhammad kalau salat di malam hari, rakaat pertamanya salat witirnya itu 15 juz. Rakaat keduanya mengkhatamkan Quran dan menutup dengan witir. Hebat nggak? Nggak ada kita, belum ada apa-apanya sholat kita nih. Ada sahabat yang hobinya puasa, ada sahabat yang hobinya apa? Sholawat, macam-macam sahabat Nabi. Begitu juga kita nih, macam-macam hobinya, betul? Tapi itu semua apa yang mereka harapkan adalah rahmatnya Allah dan kasih sayangnya Allah. Ingat, rahmatnya Allah yang diberikan kepada kita adalah Nabi kita Muhammad. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidaklah diutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat kepada alam semesta ini. Dan Nabi mengatakan, ana rahmatil muhda, akulah adalah kasih sayang Allah yang dihadiahkan untuk umat. Pak, Bu, kita ini jadi mulia berkat Nabi Muhammad. Umat terdahulu kalau melakukan maksiat di malam hari, di pagi hari ditulis oleh malaikat depan rumahnya. Kalau semalam minum khamar ditulis kan syaribul khamar, dimalukan. Setiap orang lewat depan rumahnya tahu kalau dia minum khamar semalam. Malu nggak? Tapi kita kalau maksiat di malam hari, Allah nggak buka, Allah tutupi. Makanya jangan dibuka cerita sama orang kalau buat maksiat. Ini dikatakan olehnya para ulama, bukan para Nabi Muhammad dalam hadisnya. Syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati illa al-mujahirin. Syafaatku nanti di hari kiamat itu bagi umatku yang melakukan dosa besar, tapi tidak menjaharkannya, tidak membanggakannya, tidak mendukungnya. Itu yang aku beri syafaat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jangan sampai kita jadi golongan yang seperti itu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sekarang ini kita berhidup di akhir zaman. Zaman yang mana banyak kita, mungkin kita manusia, kadang jatuh kepada dosa, jatuh kepada kesalahan, jatuh kepada apa? Kemaksiatan. Kalau jatuh jangan nyungsep, kata wong Palembang. Nyampak timpo tanggo. Sago kalau sudah timpo tanggo nak tegak, betul atau tidak? Kalau jatuh kepada maksiat, dosa, berdiri lagi taubat sama Allah. Mohon ampunan Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, Habib mau cerita aja deh. Kayaknya kalau nggak cerita ngantuk ini. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi amalan yang kita perbuat dari sholat, puasa, itu cuma asbab kita mendapatkan rahmatnya Allah. Sholawat, zikir, asbab ini harus dilakukan, sebabnya baru kita mohon rahmat Allah. Dulu Bani Israel kalau ibadah, itu ada yang ibadah 500 tahun. Siang malam hari dia tahajud, siang hari dia puasa 500 tahun. Dia bilang, ya Allah, masukkan aku dengan amalanku 500 tahun ini. Kata Nabi
Nabi menceritakan hadis ini. Diambil satu nikmat mata, ternyata amalan 500 tahun. Dengan satu nikmat mata itu lebih berat nikmat mata. Makanya kita ini bersyukur ya, banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa salah satunya? Kemarin juga Pak Kapolres menyampaikan satu hadis Rasul yang beliau pernah dengar. Ini Habib sampaikan juga di malam hari ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi mengatakan, siapa sih hakikatnya orang yang kaya di mata Allah dan Rasul, yang memiliki dunia berserta isinya di mata Allah dan Rasul? Siapa? Ini dia kata Nabi. Man asbaha adikum amina fi sirri wa mu'afa fil badani wa lahu qutu yaumi ka'annahu malakta dunya bi zaharifiha atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya kata Rasulullah, jika kalian di pagi hari salah satu dari kalian mendapatkan keamanan. Alhamdulillah di Indonesia nggak ada perang, Pak. Nggak ada bom, kita bangun subuh ada bom pagi-pagi tuh kayak orang di jalur Gaza itu. Nggak kan? Alhamdulillah, makanya selagi ini giatlah ke masjid, giatlah ibadah. Kenapa? Karena kita aman. Alhamdulillah. Giat ke majelis ilmu, majelis zikir. Kita ini perlu ini semua. Kita perlu makanan rohani kita yang selama ini kita lalai, sehingga terbuai kita nganyut tak tahu arah. Makanya saya mengingatkan diri saya pribadi dan hadirin, ayo mu'afa fil badani, punya kesehatan jasadnya, rasul mal, itu modal utama sehat itu. Kalau sudah sakit nggak bisa kemana-mana, Pak, nggak bisa ngapui, kena stroke, tak pacak lagi ke masjid, baru nak ingat. Nunggu nak kena stroke dulu apa nak ke majelis? Tidak mungkin lah, betul atau tidak? Diberikan mu'afa oleh Allah, alhamdulillah. Kemudian walahu qutu yaumi, ada makan tuh hari, berarti kita itu di mata Allah dan Rasul seperti memiliki dunia berserta isinya. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi banyak menceritakan tentang umat-umat Bani Israel. Salah satunya Rasulullah menceritakan di zaman Bani Israel ada seorang umat. Dia ini kehidupannya luar biasa, penuh dengan kemaksiatan. Dia pernah membunuh 99 nyawa. Dosa besar yang dia gawe kan nih. Dia datang kepada salah satu Bani Israel dari ulamanya pada masa itu. Ya Ustadz, kalau bahasa kita, saya mau taubat, kira-kira diterima nggak sama Allah dosa saya? Diampuni oleh Allah. Kata dia, nggak bisa, ini sudah bunuh 99 orang. Jadi nggak mungkin Allah berikan taubat ente. Ya, wong ini biasa keras hidupnya. Cak itu ya Ustadz, bayu keluarganya pedang lagi, nah kau yang 100. Segam nggak wong ini? Galak makan wong. Bahasa Palembang begitu dak. Caknya lemak bahasa Palembang. Anak ini gagu-gagu, sama nak bahasanya di sini. Nah, bayangkan antum, akhirnya dia bingung, akhirnya datang kepada seorang ulama Bani Israel yang dia mengerti tentang ilmu kita pada masa itu. Ditanya, ya Ustadz, mungkinkah Allah terima amalku? Aku mau bertaubat, aku sudah membunuh 100 orang nyawa. Kata Ustadz ini ngomong apa? Kata ulama Bani Israel ini ngomong kepadanya, bisa. Ini Nabi ceritakan di hadis. Di dalam Riyadhus Shalihin disebutkan hadis ini. Sahih hadisnya. Kata itu ulama Bani Israel, boleh, ente bisa diterima taubatnya oleh Allah, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Ente harus hijrah dari kampung ini ke kampung yang banyak orang solehnya. Karena kampung ente ini penuh dengan orang yang melakukan kemaksiatan, ente hijrah ke sana. Kalau kita tak perlu pindah kampung, pindah dari rumah ke majelis. Kumpul dengan wong-wong baik. Kalau nak pindah kampung lah juga nak beli rumah pula sana, apa nak berbini baru. Ya tak? Tak perlu pindah kampung, tapi ini cerita Bani Israel, Habib ini cerita, ya tak? Jadi ketika mana hijrah, di tengah perjalanan wong yang nak bertaubat tadi sudah mau sedih hatinya, merasa bersalah dengan dosanya, pengen mohon ampun sama Allah. Nah, akhirnya dengarkannya apa nasihat ulama tadi, nak pindah ke kampung yang banyak wong solehnya itu biar berubah kondisinya. Di tengah perjalanan orang ini meninggal dunia, Pak. Setelah meninggal, malaikat datang, malaikat azab nak ngelbut dia. 100 wong nih. Banyak lah budak ini kalau bahasa.
Malaikat rahmat kaget dulu. Wong ini sudah ada niat nak bertaubat sama Allah, matinya husnul khatimah. Ada niat nak kembali kepada Allah karena ada amalan dia. Akhirnya ribut ngadu sama Allah, gimana nih ya Rabb? Allah Maha tahu. Kata Allah, ukur yang mana yang lebih dekat, ke tempat kampung yang ahli maksiat atau ke kampung yang ahli taat. Ternyata Pak, ke kampung yang ahli taat itu cuma lebih sejengkal, sekilan. Lebih dekat ke kampung yang ahli taat. Karena lebih dekat ke kampung yang ahli taat, Allah ampun ke dosanya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu bau dekat sejengkal. Cak mana yang sudah duduk sini? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu rahmat Allah yang begitu besar. Pernah seorang sahabat namanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat muda, cak kamu ini. Sigar sahabat namanya Sayyidina Abdullah bin Abbas yang dulu waktu kecil pernah kencing di pangkuannya Nabi, kan sepupunya Nabi itu, anaknya Sayyidina Abbas. Dia bertanya kepada Rasulullah, ini pentingnya pergaulan, pertemanan, berpengaruh untuk kita. Dia bertanya, ya Rasulullah, ayu julasa'unal khair. Ya Rasulullah, siapa sih teman yang baik untuk kami duduk sama dia? Ini kan ditanyakan juga nih oleh anak-anak muda, oleh kaula muda kita, oleh masyarakat kita. Siapa sih yang baik untuk kita duduk kepadanya sehingga membuat diri kita menjadi lebih baik? Betul atau tidak? Ini sudah pernah ditanyakan 14 abad yang lalu oleh sahabat, ayu julasa'unal khair ya Rasulullah. Siapa teman yang baik untuk kami duduk sama dia ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, man dzakarakum billahi ru'yatuh wa zadukum fi ilmihi mantiqahu wa dzakarakumul akhirah ilmahu. Yang artinya Nabi mengatakan, uang yang bagus kita duduk dengannya tuh kalau kita melihat dia mengingatkan kita kepada Allah. Kalau kita lihat para ulama kita, habaib kita mengingatkan kita kepada Allah. Kalau kita nyingok ada kawan kita, kalau aku nyingok budak ini pasti nak diajaknya majelis, nah itu bagus. Kalau nyingok ustadznya aku pasti ingat nak diajaknya ke masjid. Oh kalau nyingok kawan aku ini pasti nak diajaknya ngaji. Berarti itu kawan yang baik mengingatkan kita sama Allah. Kalau nyingok budak ini, beb, nak ngajak ke tempat itu dulu lah. Gawe lama tu lah, tak habis-habis. Nah jangan kawan nih, kalau besok kita kaget kena warnoinyo. Yang kita tadi nak lurus jadi bengkok. Betul atau tidak? Nabi bilang ingat ke kalau kita lihat dia ingat ke kita sama Allah. Nah berarti bagus di kawan. Kio majelis yang cek ini ingat ke kita sama Allah dah? Ya. Berarti besok-besok kalau diajak majelis jangan datang. Kalau wong di Palembang tuh nyingok pajuannya dulu apa dia lah gitu. Kalau sini dah semangat insyaallah nuntut ilmu. Sallallahu Nabi Muhammad. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, yang kedua kata Nabi, wazadakum fi ilmikum mantiqahu. Majelis yang bagus itu kalau kita duduk kita bertambah ilmu kita, bertambah pengetahuan kita kepada agama, berarti duduknya kita itu baik kata Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Yang ketiga kata Rasulullah, wa dzakarakumul akhirah ilmahu, dan mengingatkan kalian tentang perkara akhirat ilmunya. Pak, Bu, Habib nak nanya umur kita ni berapa lama di dunia ni? 60 tahun, 70 tahun? Tak lama hidup di dunia ni, masuk dari satu pintu keluar pintu lainnya. Yang kita punya ini semua titipan dari Allah. Jabatan, harta, ilmu, itu titipan yang akan dipertanggungjawabkan di yaumil qiyamah. Makanya kita sebaik-baiknya dalam kehidupan ini, cak mana? Ya Bu, kita nih kepengen tahu lah dulu beb, ya Allah kehidupan aku di dahsyat beb. Nah sekarang setelah Allah buka akan ada majelis, ada ustadz yang ngajar dah, aku nak berubah pula. Jadilah gawe lamu tuh. Nak pengen merubah diri aku menjadi baik, tidak ada salah. Sekarang mulai, karena yang ditentukan itu pengakhirannya husnul khatimah. Ada satu hadis Rasulullah, sahabat menangis mendengarkan hadis ini Bapak. Ada sahabat Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, ada golongan kata Rasulullah. Jadi yang menentukan kita masuk surga ini, Allah yang menentukan. Bukan kita, kau ini pasti masuk surga, belum tentu. Yang menentukan kita masuk surga Allah dengan rahmat Allah, wasilah Nabi kita Muhammad. Jadi ngapa nak kenal Nabi? Biar kita didapat rahmatnya Allah. Apa katanya Nabi? Bainahu wa bainal jannah illa dzira.
fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhulun. Ada orang itu kata Nabi sudah tinggal sekilan lagi, sejengkal lagi nak masuk surga, Pak. Tapi kitab menentukan dia masuk neraka, murtad, keluar dari Islam, mati dalam su'ul khatimah. Fa na'udzubillah min. Ada lagi bainahu wa bainal jannah bainan nar illa dzira. Ada lagi golongan kata Nabi antara dia sama neraka tinggal satu hasta lagi. Tapi kitab menentukan dia masuk surga, dia bertobat di akhir hayatnya dengan benar-benar masuk surga. Ceritanya tadi lah ana dulu ke. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita ni kepengen mati husnul khotimah. Nah, cak mana beb nak dapat husnul khotimah itu tadi? Pintar cari kawan. Kawan yang ngajak 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 insyaallah Allah akan merubah kondisi kita. Ini ada cerita kemarin anak sampaikan juga di majelis di sana ya. Jadi di zaman seorang ulama di negeri Hadramut tempat saya belajar, ada Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, wali Allah. Dia daripada salihin alim di zamannya. Jadi beliau lagi majelis cak ini, lagi duduk majelis. Ada wong habis ngerampok, Pak. Habis ngerampok dikejar oleh wong kampung, bingung nak pergi kemana. Dia bukan nak hadir majelis, nak nyari aman, masuk juga majelis pakai kopiah aja dah. Dia ni nak melarikan diri, bukan nak majelis. Subhanallah, ketika duduk di majelis zikir, duduk di majelis ilmu tadi, niat dia walaupun bukan untuk majelis, pengen tahu yang mana nih Habib itu, pengen jenguk Habib, jangan jenguk Habib sudah ketemu kan. Kami ini jadi Habib ini bukan untuk nak minta dihormati dah. Kami ini jadi Habib ini amanatnya besar. Kami ini cocok Nabi kuiko, amanatnya tanggung jawab sama Allah sama Nabi Muhammad. Kalau kamu sikop sama Allah kalau aku sama Datuk aku juga. Nah ini sagonya. Makanya saya turun ke daerah-daerah untuk saya juga bisa tahu kondisinya umatnya Datuk kami Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, tapi perlu dukungan kamu semangat. Nih, balik lagi dalam cerita Habib tadi. Bagaimana tadi? Lupa dah. Jamaah mengaminkan dengan khusyuk. Dan orang ini tadi ikut amin juga, padahal datang bukan untuk Akhirnya Pak, pada saat itu Allah cucurkan rahmatnya. Akhirnya uang yang tadi datang majelis bukan untuk majelis tapi untuk singitan, Allah berikan hidayah. Antum tahu balik itu majelis setelah semua sudah pulang, dia belum pulang lagi duduk situ. Hatinya menyes. Balik dulu ke rumah. Besoknya dia datang lagi kepada ulama tersebut. Ya Habib, ana ini ya Allah manusia yang paling punya dosa. Ana pengen taubat. Ngomong sama gurunya tadi, akhirnya dia bertaubat dengan hidayat dan rahmat dari Allah. Jadi insya Allah yang ada niat baik digabulkan oleh Allah. Yang dia pengen tahu diberikan taufik dan hidayat oleh Allah. Amin ya Rabbal. Saudaraku yang dirahmati Allah, ini rahmat Allah mahal. Nggak semua tempat dapat. Kita di bulan Muharram, bulan yang mulia. Sudah lewat hari Asyura kemarin, tapi Muharramnya masih ada. Ini bulan yang mulia, tak terasa beb, setahun sudah berlalu. Sekarang tahun baru Islam 1442 Hijriah. Setahun. Percuma kalau umur ini bertambah, amalan kita itulah Pak, tiap tahun. Selayaknya umur ini bertambah, taat kita juga bertambah. Kata Nabi, tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluh. Beruntung wong yang panjang umurnya, amalnya baik. Ini kalau habis sholat minta panjang umur, ya Allah panjang ke umur aku. Ya tak? Nah sekarang pertanyaannya, ketika minta panjang ke umur, apa dia diisi umur tadi? Diisi ketaatan, apa cak lamo dula ceritanya? Kalau diisi cak lamo dula, lemak cepet deh lah. Apa? Banyak dosa lah yuk. Kalau tak beb, aku nak panjang umur. Nah, kalau nak panjang umur, pengen jadi baik lagi, mulailah berubah dikit-dikit. Kita ni manusia Pak, pernah salah kalau yang tegak sini juga nah, yang lagi ceramai ada juga salahnya, ada juga dosanya, ada juga khilafnya. Tapi jangan terus-terus kita terlarut. Makanya kita diingatkan oleh Allah dengan Covid. Diingatkan setelah Covid mulai ke sawit, mulai murah turun ya lah. Mulai pasaran sepi ya lah. Mulai pening pala anak buntu ya lah. Nah ini peringatan dari Allah.
Ini peringatan dari Allah biar kita kembali, kita tidak mampu menghadapi ini kecuali kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Saya teringat hadis Nabi mengatakan, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qala la haula wala quwata illa billah dawa'un min tis'a wa tis'ina da'an aisuhu alham. Kata Nabi, siapa yang mengatakan kalimat la haula wala quwata illa billah, obat dari 99 penyakit, paling tidaknya apa? Penyakit sumpah, galau, buntu, nah yang sumpah itu banyak la haula wala quwata illa billah. Kita serahkan sama Allah setelah kita sudah ikhtiar, tapi jangan duduk di rumah bem, enak pojok sejadah bem, buka bantal ada duit, jangan. Itu belum makomnya gitu, belum makomnya tawakal, itu belum makomnya ikhtiar dulu keluar ke kebun ya, membek sawit kita dulu dijual, nah kita dapat duit baru. Ada ikhtiaruna, dan ketika itulah Allah berikan keberkahan. Pak, Bu yang dirahmati Allah, kita di akhir zaman krisis yang namanya akhlak, krisis yang namanya adab. Akhir zaman ini ya Allah, sedihnya nyingok TV. Bapak bunuh anaknya, anak bunuh bapaknya, buka TV One hari-hari. Sedih kita kok bisa terjadi, ini menandakan merosotnya daripada adab yang dipelajari. Habib akan jawab, Habib akan sebutkan kamu 14 abad yang lalu Nabi sudah kabarkan kondisi ini. Kata Nabi apa? Bada'al Islam gharib fasayaudu kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu ketika mana datang wong aneh nyingoknya, akan kembali di akhir zaman aneh. Kompol-kompol jadi bingung, apa nih wong itu? Sesat, bau-bau, tak pernah nyingok gitu. Itu aneh di mata masyarakat. Nabi mengatakan fatuba lil ghuraba, beruntung orang yang aneh. Aneh, cak mana beb? Bukan aneh nyeleneh. Sahabat minta penjelasan lagi. Wa man humul ghuraba ya Rasulullah? Siapa yang aneh itu ya Rasulullah? Man ahya al ghuraba, man ahya sunnati indal fasadi ummati. Ghuraba adalah orang yang menghidupkan sunnahku ketika umatku dalam keadaan banyak melakukan kefasikan, kemaksiatan. Alhamdulillah, beruntung kita dipilih oleh Allah dari sekian banyak. Allah Nabi mengatakan man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, dikelaskan perkara agama. Kita nak nyangkau Pak, Allah gerakkan hati kita dari rumah ke sini ke taman surga. Ini berarti kita dipilih oleh Allah dari sekian banyak hambanya Nabi, umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Semoga Allah jagokan hidayat itu, Allah jagakan taufik itu. Kita nih beb, alhamdulillah beb, petunjuk sudah dapat. Tinggal apa? Tinggal hidayah. Mana? Alhamdulillah sudah ada yang ingatkan, ada yang berdakwah, tinggal kita galak dah. Kita ini di akhir zaman ini kurang yakin. Kalau Nabi mengatakan fadilahnya sholat berjamaah cak ini, fadilah hadir majlis cak ini. Kata Nabi, fadilah hadir majlis ini lebih afdal dari 1000 rakaat sholat, lebih afdal dari 1000 kali menghantar jenazah, lebih afdal dari mengunjungi 1000 orang sakit. Besar. Oh masih tak yakin gitu, karena belum nyingok depan mata. Coba kalau diumum ke yang hadir majelis atau sholat berjamaah, si keuang ninjuk 1 juta, penuh dak masjid juga? Penuh, karena depan mata beb. Iya benar. Kenapa Allah itu tidak tunjuk ke pahala itu kamu kita langsung? Apa? Kalau ditunjuk ke wong yang taat langsung masuk surga, berani yang mampu kan taat. Kalau ditunjuk ke wong yang maksiat masuk neraka, atau misalkan ada wong yang maksiat misalkan, dia lah, nyingok maksiat, nyingok yang haram, ya, kena colok matanya misalnya. Nyingok maksiat kena colok, tak galak lagi wong maksiat, apa kena colok matanya. Karena Allah ini sayang sama kita, masih dinyingok ke ditutupi oleh Allah biar kita galak kembali. Banyak Allah tutupi kekurangan itu, aib kita, dosa gitu. Nah kitanya sekarang menyadari diri kita lemah, kita mohon kepada Allah pertolongannya. Amin ya Rabbal. Dengan momentum di malam hari ini, Habib mengajak kepada diri saya dan kepada hadirin. Sekarang kita perlu memenahi diri kita. Nabi mengatakan, badirul bil a'mal qabla an ya'tiyas sabab. Nabi mengatakan 14 abad yang lalu, bersegeralah kalian beramal soleh sebelum datang 7 perkara ini, kata Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama, al-faqiran munsian, kefakiran yang melupakan, kata Nabi.
Maksudnya Habib, kesulitan ekonomi yang melupakan kita dengan segalanya, melupakan kita dari Allah, melupakan kita dari keluarga kita. Ini kan jadi zaman kita sekarang, lupa kalau gitu, gasak kesulitan ekonomi, betul atau tidak? Makanya ketika Allah luas itu jangan pelit-pelit nyumbang kepada tempat-tempat baik nih, ke masjid, ke majelis taklim. Kira-kira Ustadz Fikri rutinan, Ustadz kita rutinan di sini. Joko, Ustadznya ada anak bini juga. Ustadz ada minyak. Nah, Joko, jadi Ustadznya semangat nak ngajar. Ini kita perlu disadarkan masyarakat kita kadang-kadang pengen beb ada majelis, pengen ada syiar. Iya, Ustadz didatang ke jauh-jauh ya. Ustadznya nak pakai bensin juga dari sana nak sini udah. Nah ini maksud Habib untuk menggugah. Itu jadi amal soleh antum, jadi amal soleh antum yang akan antum tuai di yaumul qiyamah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Makanya kenapa di kota-kota besar itu syiar Islam menggelegar, syiar Islam begitu semarak? Karena wong itu menyemangati juga dengan syiar itu. Wongnya galak hadir, galak ngaji, ustadznya disemangati. Jak mana ustadz itu betah untuk ngajar di kampung itu. Makanya syiar Islam jadi kalau kita menjadi penyebab syiar Islam maju, kita berarti betul umatnya Nabi besar Muhammad. Tidak ragu lagi, insya Allah kita dapat syafaat Nabi kita Muhammad. Pak, cinta itu perlu pengorbanan. Kalau cuma ngomong cinta sama Nabi, pengen syafaat Nabi, tapi cak itulah terus. Tak aja, harus ada pengorbanan untuk ajaran Nabi kita Muhammad. Insya Allah kita tidak diharamkan memandang wajah yang mulia. Pak, tak kate yang bisa menyelamatkan kita di hari kiamat kage. Amalan kita pun belum. Para nabi dan rasul ngomong dewek-dewek, cuma Nabi Muhammad yang ngomong analah. Akulah wongnya yang nunjuk syafaat kage di hari kiamat. Ya, hanya Nabi Muhammad. Ini kita ini tidak kenal sama Nabi. Kita ini agamanya Islam, tapi tidak kenal siapa yang bawa Islam. Nabi kita Muhammad. Kalau kita tanya anak kita kenal lah siapa istrinya Nabi, siapa anaknya Nabi, siapa ibunya Nabi, bagaimana kehidupan Nabi, bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana hijrahnya Nabi, bagaimana cintanya Nabi sama kita, doa ke kita tiap malam, bagaimana yang Nabi mengharapkan kalian selamat kalau umatnya, kita tidak tahu kan? Ini lupa semua dengan itu. Kenapa? Inilah perlunya kita belajar. Ta'allam. Walaisal mar'u yuradu aliman walaisa akhu ilmin kama huwa jahil. Imam Syafi'i mengatakan, belajarlah kata Imam Syafi'i. Bukannya wong lahir itu langsung menjadi wong alim, wong yang mengerti. Tidak sama wong yang punya ilmu dengan wong yang tidak punya ilmu. Semakin galak mengaji, semakin tawadhu, semakin penuh kasih sayang. Kenapa terjadi semua itu? Karena tidak ada kasih sayang di hatinya. Orang soleh terdahulu para Nabi Muhammad mencontohkan dengan para sahabatnya bukan hanya kepada manusia, sampai kepada hewan. Nabi mengatakan ar-rahimun yarhamhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ar yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah, akan diberikan kasih sayang oleh Allah, maka berkasih sayanglah dengan penduduk bumi, penduduk langit akan berkasih sayang kepada kalian. Pak, Bu, dulu ada seorang sahabat. Anak cerita ke siko-siko nih. Secara garis besar, masih nak ngaji dah? Apa ngantuk? Lanjut apa dah? Apa salawat dulu gitu? Salawat dulu, salawat dulu biar nggak ngantuk. Ayo, salatullah, salamullah ala Muhammad Rasulillah, salatullah.
apa yang Habib sampaikan di kesempatan kali ini. Pertama, ketika mana kita ditimpakan musibah seperti COVID tadi atau peringatan yang Allah berikan kepada kita, ketika itu kita sadar kita lemah. Kita memohon kepada Allah pertolongannya. Kita mohon kepada Allah karunia-Nya. Kita mohon kepada Allah daripada bisa merubah menjadi lebih baik. Semoga juga Allah kembalikan nikmat yang Allah telah berikan. Bukan Allah cabut nikmat sehat. Amin ya Allah. Kembalikan nikmat sehat kami ya Allah. Amin. Kembalikan daripada keberkahan rizki kami. Amin. Kembalikan kondisi aman dan terus aman negara kami yang kami cintai ini ya Allah. Dan semoga Engkau mengangkat bala bencana dari kampung kami dan negeri kami ini ya Allah. Dan semoga Engkau selalu memperhatikan kampung kami ini dengan rahmat-Mu ya Allah. Sehingga orang-orang yang melakukan kemaksiatan Engkau berikan petunjuk ya Allah. Engkau berikan jalan untuk kembali kepadamu dengan ketaatannya ya Arhamar Rahimin. Wa ya Akramal Akramin. Wa ya Ajwada Ajwadin. Allahumma jal hadha jam'an hadha jam'al marhuma. Tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Wa la tajal fina wa la minna wa la ma'ana syai'an wa la mahruma. Allahumma faqah lil khair wa anhum alaih. Wa fiqna lil khair wa inna alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Habib minta maaf atas kesalahan dan kehilafan. Mungkin mau nyambung lagi insya Allah di pertemuan yang akan datang. Saya tutup dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ceramah saya kurang panjang, insya Allah saya diundang lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.